Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hadir. Selanjutnya identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah yang dilakukan oleh penulis atau anggota kelompok pada pengembangan sistem pelayanan perpustakaan. Tahap pertama adalah melakukan analisis adanya kendala atau masalah pada pengembangan sistem pelayanan perpustakaan. Studi literatur dan menentukan domain. Pada tahap ini, penulis melakukan studi literatur mengenai COVID-5 serta menentukan domain yang sesuai dengan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan teliti oleh peneliti. COVID-5 adalah sebuah framework atau kerangka kerja yang memberikan layanan kepada enterprise, baik itu sebuah perusahaan, organisasi, maupun pemerintahan dalam mengelola dan manajemen aset atau sumber daya IT untuk mencapai tujuan enterprise tersebut. COVID-5 menawarkan sebuah kerangka kerja lengkap untuk melakukan evaluasi sistem informasi. COVID-5 adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen TI perusahaan, IT Governance Framework, dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak atau gap antara kebutuhan dan kendali kontrol, requirements, masalah teknis, technical issue, dan resiko bisnis. Selanjutnya, next. Untuk skala informasi maturity level, kalau notasi N, not achieve, itu persen ketercapaiannya 0 sampai 15%. Untuk notasi P, partial achieve, lebih dari 15 sampai 50%. Untuk L, largely achieve 50 sampai 85%, untuk F fully achieve 85 sampai 100%. Next. Proses audit dan analisa hasil.
Pada tahap ini dilakukan proses audit pada aplikasi absensi dengan menggunakan COVID-5 dan sub dari masing-masing domain. Setelah itu menganalisa hasil dari proses audit. Pada tahap ini, penulis menggunakan perhitungan capability level tingkat kematangan sebagai berikut. Keterangannya, indeks kuesioner, jawaban kuesioner jumlah keseluruhan, domain proses, jawaban kuesioner sama dengan jawaban kuesioner sama dengan jumlah keseluruhan jawaban kuesioner. Selanjutnya akan dibacakan rekan kami, Tenza. Silakan. Ya, makasih Mbak Winda. Kemudian ada juga populasi dan sampel pada penelitian ini. Populasi dan penelitian ini secara keseluruhan adalah staf guru, kepala sekolah, dan staf tata kelola PI. Sedangkan untuk sampel yang digunakan adalah nilai dari kuesioner yang telah diserahkan. Berikut adalah responden dalam penelitian. Respondennya itu ada kepala sekolah, staf guru, divisi IT, dan non-IT. Dengan jumlah respondennya 168. Jadi totalnya ada 15 responden. Kemudian ada kriteria pengukurannya. Kriteria pengukurannya itu ada 4. Yang pertama adalah APO01. Kemudian ada BAI, MEA 03 monitor, evaluate, and access compliance with external requirement. Kemudian ada hasil dan pembahasannya. Proses yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan teknologi sistem informasi yang sesuai dengan standar COVID-5 yang telah diteliti dalam penulisan ini. Proses analisa ini dilakukan dengan menelaah dari hasil audit menggunakan COVID tersebut. Berikut domain yang penulis gunakan untuk mengevaluasi sistem pelayanan perpustakaan pada sekolah SMKN XYZ. Kemudian ada tabelnya, yaitu IT domain yang pertama adalah align plan and organize atau APO. Kemudian adalah build, acquire, and implement. Kemudian ada deliver, service, and support. Monitor, evaluate, and access. Monitor, evaluate, and access. Next. Kemudian ada identifikasi kontrol objektifnya. Pada proses ini, audit sistem absensi pegawai dengan aplikasi communication system, penulis menggunakan 4 subdomain dari 37 detail control objektif, yaitu yang pertama adalah APO01, kemudian ada BA101 Manage, Programmer, and Project, yang kedua adalah DSS01, ketiga adalah MEA01 Monitor, Evaluate, and Access, dan yang terakhir adalah MEA 03, yaitu Monitor, Evaluate, and Access. Kemudian juga ada menentukan tingkat kematangannya. Dari hasil kuesioner Google Form yang sudah dikerjakan oleh 5 responden tersebut, akan diproses menggunakan rumus perhitungan tingkat kematangan berdasarkan COVID-5, yaitu APO01 mendefinisikan struktur organisasi dengan maturity index-nya 1,55. APO0102 menetapkan peran dan tanggung jawabnya dengan maturity index-nya 1,53. APO0103 yaitu mempertahankan enable dari sistem manajemen dengan maturity index-nya 1,25. Kemudian ada APO0104 yaitu mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen dengan maturity index-nya 1,18. Kemudian ada APO0105 yaitu mengoptimalkan penempatan fungsi TI-nya dengan maturity index-nya 1,55. APO0106 yaitu mendefinisikan sistem informasi data dan kepemilikan sistem dengan maturity index-nya 1,48. Kemudian ada APO0107 yaitu mengelola peningkatan proses dengan maturity index-nya 1,08. Dan APO0108 yaitu menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur dengan maturity index-nya 1,06. Dengan begitu, total maturity index-nya yaitu 10,68 dan maturity level domain APO01-nya yaitu 10,68 dibagi 8 dengan total subdomainnya adalah 1,34. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Firman. Baik, terima kasih Mbak Tenza. Berikutnya yaitu meningkatkan
menentukan tingkat kematangan. Setelah mendapatkan nilai maturity index, semua nilai ditotalkan dan proses untuk perhitungan mencari nilai maturity levelnya seperti pada tabel di atas. Setelah ditemukan hasil maturity level untuk domain BAI01 senilai 0,63 atau senilai 63%. Berdasarkan pada persentase perhitungan, berarti sudah mencapai level F atau partially achieved, yaitu masih belum terkelola dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi pelayanan di sekolah. Pada tabel sebelah kanan, di mana subdomain yang digunakan BAI01 dengan nama kontrol, maintain a standard approach for program and project dengan maturity index 0,58. Kemudian manage programming, manajemen BAI0102 initiated a program dengan nilai maturity index 0,75. Berikutnya BAI 0103 manage stakeholder engagement dengan nilai maturity indexnya 0,56. Selanjutnya BAI 0104 develop and maintain the program plan dengan maturity index 0,45. Selanjutnya BAI 0105 launch and execute the program 0,43. BAI 0106 sebentar. Selanjutnya BAI 0107 startup and initiate project within a program dengan indeks maturity indexnya 0,61. Berikutnya BAI 0108 plan project dengan nilai maturity indexnya 0,55. BAI 0109 manage program and project quality dengan nilai 0,74. BAI 0110 manage program and project risk dengan nilai 0,66. Dan BAI 0111 monitor and control project dengan nilai 0,78. Dan BAI 0112 manage project resource and work package 0,64. BAI 0113 close and a project or iteration 0,69. Dan terakhir BAI 0114 close a program 0,76. Total maturity index yaitu 8,82. Dan total maturity level domain BAI 01 di mana 8,82 dibagi nama kontrol 14 total kontrol sehingga hasilnya 0,63. Selanjutnya pembahasan maturity level keseluruhan. Dari keseluruhan responden merupakan kepala sekolah, staf guru beserta pegawainya yang sudah menggunakan sistem ini selama 5 tahun. 1 responden dari kepala sekolah, 6 responden dari guru, staf guru, dan 8 orang lainnya dari pegawai IT dan non-IT yang menggunakan langsung sistem pelayanan perpustakaan ini. Untuk skornya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Untuk rata-rata perhitungan maturity level subdomain EDM04 evaluasi manajemen sumber daya dengan maturity index 6,8 yaitu memastikan optimasi sumber daya EDM04 manajemen sumber daya langsung 8,4, EDM403 pemantau manajemen sumber daya maturity index 5,7 dengan total maturity index yaitu 20,9 di mana maturity level domain EDM04 ini yaitu 20,9 dibagi 3 dengan hasil 6,96. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rara. Terima kasih.
Grafik radar analisis gap dengan maternity index dan maternity level bisa kita saksikan pada diagram berikut. Dari hasil penelitian gap atau kesenjangan yang diketahui bahwa semua domain belum mencapai target level yang diharapkan. Hasil analisis domain menunjukkan bahwa satu, belum sempurnanya penerapan dan pemeliharaan tata kelola visi misi dan pada mekanisme dan otoritas pengolahan informasi dan penggunaan teknologi informasi dalam perusahaan. Dua, belum sejalannya antara pengelola program dan strategi perusahaan. Ketiga, belum terkoordinasi dalam bentuk terlaksananya kegiatan pemberian layanan pada pihak internal dan outsource. Selanjutnya, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai audit sistem informasi pengembangan sistem pelayanan perpustakaan pada sekolah SMK XYZ dengan framework COVID-5, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. 1. Penerapan audit tata kelola pada sistem pelayanan perpustakaan menghasilkan bahwa untuk domain EDM 04 sudah mencapai target level yang diharapkan. Kedua, untuk menghitung rata-rata maternity level dan domain EDM 04 yaitu 6.43 atau 64%, di mana jika dilihat dari skala pentingnya termasuk ke dalam level F, yaitu sudah mencapai nilai fully achieved, dan dari skala pembulatan indeks penetapan kondisi capability model dan level 1 yaitu performance. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran dan rekomendasi yang akan menjadi masukan bagi sekolah SMK XYZ, yaitu 1. Sekolah harus meningkatkan penerapan dan pemeliharaan tata kelola pelayanan perpustakaan sesuai visi dan misi sekolah. Kedua, perlu adanya komunikasi dan aturan jelas agar pengelola sistem pelayanan dan strategi pelayanan dapat sejalan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.